Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tambahan karena aku udah menyelesaikan series yang terbaru. Ya, jadi aku bakal lanjut yang series terbaru juga, dan ini untuk karena kita bakal mengalami yang namanya new supermoon ya, atau new moon atau bulan gerhana bulan. Dan ini pas di tanggal 11 di hari raya Nyepi, lalu juga teman-teman yang di muslim juga merayakan bulan Ramadan ya sih. Jadi aku merasakan, apalagi spesial new moon kali ini itu bulan Saturnus, Venus, dan sepertinya bentar ya aku lihat transitnya. Ya, Saturnus, Sun, dan Venus ya di zodiak Aquarius. Jadi bakal gabung di situ semua. Oke. Jadi sekitar ada 1, 2, 3, 4 planet di yang charts yang sama, atau kita sebut sebagai transit planet, conjunct planet. So kita bakal melihat energi apa yang bermain, namun di sini aku rasakan seperti layaknya seperti energi tahun baru atau akhir tahun, ngarah ke ke awal tahun, energi yang kayak kita ingin ngebangun sesuatu yang baru, energi yang kayak kita ingin untuk memulai sesuatu yang baru, meninggalkan yang lama, energi pembersihan. Dan ini bagus bagi kalian yang ingin, seperti ada budaya kita di Indonesia kayak kita mandi bersih atau kayak melayat gitu ya, kalau ada acara-acara lama, terus kumpul keluarga atau apapun juga, itu silahkan dilakukan ya. Apalagi ini adalah bentuk, bukan hanya suatu keyakinan, tapi kayak budaya atau sejarah dalam hidup kita yang membantu kita mengingat siapa diri kita. Dan kita nggak akan bisa jadi siapa-siapa, nggak ada diri kita kalau kita nggak ada keluarga gitu ya, kita nggak ada sejarah dalam hidup kita. Jadi energi yang bermain di sini adalah, kita lihat energi yang bermain gimana untuk lebih kerasa, keharapan, ekspektasi yang baik yang kita punya ya. Kita melihat dampaknya untuk kita semua yang ada di zodiak. Ini untuk semua zodiak ya. Aku rasa kalau aku buat untuk setiap zodiak kayaknya nggak sempat ya. Cuman kita lihat energi zodiak yang bermain. Tapi yang pastinya energi kita semua juga ada di sini. So kita lihat ya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Bentar ya. Kita lihat charmsnya. Aku rasakan memang untuk memulai suatu hal yang baru, kita harus melepaskan, meninggalkan masa lalu. Jadi tinggalkan apapun yang ada di masa lalu, jangan hidup di masa lalu ya. Kalau kamu hidup di masa lalu, ini akan menyakitkan untuk kamu ya. Untuk siapapun yang resonate di sini sih, kuncinya adalah untuk hidup di masa depan, fokus dengan apa yang ingin kamu jalani. Misalnya teman-teman yang muslim ingin berpuasa, silahkan. Ingin nggak perlu untuk muslim juga, aku bisa dibilang aku sering puasa ya. Aku nggak mengikuti puasa karena ajaran agama, tapi karena aku memang mau gitu. Intinya aku ngerasa enak aja, nyaman aja gitu ya, terlepas untuk keyakinan apapun, karena aku yakin itu bagus untuk diri aku dan tubuh aku ya. Dilakukan apapun, terlepas itu karena memang keyakinan dari ajaran kamu atau agama kamu, that's okay. Dan ada angka 5 dan 7 di sini ngasih lihat. Angka 7 adalah angka spiritualitas yang ngasih lihat tentang berharap pada sesuatu yang baik, yang luar biasa dalam hidup. That's a good thing ya. Jadi nggak perlu takut untuk memulai suatu hal yang baru ya. Dan energi cakra akan membuka jalannya untuk kamu ya, ke arah yang jauh lebih spiritual. Jujur aja terhadap diri sendiri, rasa kamu. Belajar apapun itu dia dalam hidup itu butuh waktu, butuh proses. Nggak ada yang bisa cepat. Dan kita selalu bertanya sama Tuhan, kapan ini Tuhan terjadi, kapan harus gini, kapan harus gitu. Terkadang kita harus diam
ya, dan meninggalkan satu pertanyaan ya agar Tuhan jawab. Jadi jangan semuanya kita pengen tanyakan sekarang juga ya, biarkan Tuhan menjawabnya ya, biarkan kapan bermainnya waktu. Jadi nggak perlu takut ya. Kita terkadang kita menginginkan sesuatu tapi kita nggak sadar kalau kita belum siap akan hal tersebut ya. Jadi ya udah ya, jalani apa yang bisa kita jalani dan apa yang kita siap saat ini aja. Oke, ada piramid, dan piramidnya pun aurora ya, clear. Ini ngasih lihat tentang pembersihan diri, energi yellow bottle, ada sacrifice atau salib, ada ballerina, angka 7 lagi keluar, ada huruf V, ada apa ini, star, dan ada moon. Ngasih lihat ya, energi dimana moon juga yang kehilangan adanya satu nyangkut di tanganku ya, kehilangan cahayanya. Bukan berarti kamu kehilangan hidup kamu, cahaya dalam hidup kamu, tapi justru ini kehilangan apapun yang buruk di belakang, dan agar kamu mulai sesuatu yang baru dalam hidup ya, karena yang terbaik dalam hidup punya jalannya sendiri ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, ada bottle banyak, dan ada piramid lagi, dan ada Pisces, energi Pisces, ada X, ada bintang, dan ada huruf V lagi, ada kapak. Jadi memang untuk mempersiapkan apapun yang terbaik di masa depan, itu adalah saat kita juga mempersiapkan diri untuk di masa sekarang. Jadi sebaik-baiknya persiapan masa depan adalah mempersiapkan di masa sekarang. Intinya gitu. Jadi kita nggak perlu fokus dengan apa yang di masa depan. Masa depan akan selalu stay di masa depan, tapi gimana dengan kita? Apakah kita akan baik-baik aja di masa kini? Kan belum tentu. Kita melupakan masa kini karena terlalu sibuk dengan masa depan, dan itu bukan hal yang baik. So biarkan apapun yang terjadi mengalir apa adanya, karena hal yang baru, hal yang luar biasa hadir dalam hidup kamu. Ini hal yang indah dan perfect ya, dan semua hal bakal terulang lagi dari awal. Jadi nggak perlu takut. Jika ada kegagalan, coba lagi. Ada rasa sakit hati, coba lagi. Jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena apapun yang terjadi dalam hidup kamu membawa kamu ke arah yang selanjutnya ya. Energi aurora di sini yang aku suka banget lihatnya ya, clear banget tuh, cantik banget. Oke, walaupun ini bukan kristal asli ya, terasa sekali plastiknya, tapi yang terasa adalah energinya, dimana tetap bersinar walaupun seperti terlihatnya kayak terlalu abstrak, terlalu kayak bingung, ini warna apa, yang tercampur dari sini apa ya. Terkadang kita nggak perlu mempertanyakan suatu hal, kita hanya perlu menjalaninya. Itu yang Tuhan mau, itu yang semesta mau di perjalanan kita kali ini, terutama di new supermoon ini yang di Aquarius di astrologi Vedic ya. Jadi memang apapun yang terjadi ya, moonnya bakal pindah ke Pisces juga ya. Jadi pindah ke arah Pisces, itu ngasih lihat sekali. Pisces di sini adalah energi tentang spiritualitas, spiritualisme. Jadi memang terkadang kita harus masuk ke dalam kegelapan diri kita, benar-benar menenggelamkan diri kita agar kita merasakan gimana rasanya kehilangan napas, gimana rasanya kita untuk tertekan di bawah tekanan, agar kita tahu napas yang selama ini kita rasakan itu seperti apa, dan kegelapan hati kita seperti apa, agar kita bisa mengendalikan diri dia. Jadi apapun hal yang terasa nggak baik ataupun buruk, bukan karena untuk menyakiti atau membunuh kita, tapi menguatkan kita. Aku tahu ini klise, tapi itulah yang terjadi. So nggak ada yang perlu kamu takutkan ya, jalannya ada untuk kamu. So aku nggak tahu kenapa hidungku gatal ya. Iya, kalau mungkin kayaknya hidungku selalu lagi alerginya kamu. Tapi yang pasti itu, cintailah diri kamu, berikanlah yang terbaik untuk kamu, karena yang terbaik akan selalu juga memberikan kebahagiaan juga ke diri kamu. At least kebaikan untuk kamu tidak menyakiti orang lain dan diri kamu sendiri. Ya itulah real kebahagiaan. Okay, so
That's it ya, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya, bye bye.